Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai dengan Ibu siapa Bu? Bu Heni. Bu Heni. Nama panjang Bu? Heni Kartikasari. Heni Kartikasari. Beliau ini adalah seorang guru BK yang kita wawancarai. Yuk. Nama anggota yang akan mewawancarai Bu Heni, Ceca Baktiansah, Dika Saiful Aziz, Zikri, Farida, Paramita, Rafael. Sebelum masuk ke sesi wawancara, sebelumnya kita ingin kenal dengan Bu Heni secara lebih dalam. Sebelumnya Bu, alamatnya kalau boleh tahu di mana ya? Oh iya, nama lengkap saya Heni Kartikasari. Nah, alamat rumah saya ada di Balong ET 4 RW 12 Kunti Andong Boyolali. Ya, nanti yang dekat boleh mampir ke tempat saya. Ya, siap. Saya akan mengajukan pertanyaan, apa keuntungan dari memilih universitas negeri dibandingkan universitas swasta? Iya, kalau kita lihat ya antara swasta dan negeri. Nah, kalau negeri lebih banyak dikenal yaitu dengan biayanya yang lebih besar. Lebih besar kalau swasta. Tapi kalau negeri biayanya lebih ringan. Itu tergantung. Tapi kalau kita biasanya lebih keren kalau dibilang keren. Kalau kita lihat sekarang di TikTok itu loh, kayak siapa Mas Danang senggol menyenggol. Nah, itu kan banyak, berarti negeri yang lebih unggul daripada yang swasta. Tapi nggak kalah juga, swasta itu juga ada yang unggul gitu ya. Kalau pilih negeri atau swasta itu tergantung masing individu gitu ya. Sudah Islami? Ya. Saya ingin memahami faktor-faktor apa saja yang harus saya pertimbangkan sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Oh iya, satu, kalau kalian ingin kuliah, berarti satu yang dilakukan adalah konsultasi dengan orang tua. Itu utama, karena apa? Kita yang masih bertanggung jawab adalah orang tua. Nanti karena berhubungan dengan biaya. Jadi misalnya kalau orang tua kita belum begitu mengerti tentang dunia perkuliahan, ya enggak, mereka membayangkan wah nanti kalau kuliah biayanya biaya hidupnya, bayar UKT-nya, ya enggak. Nah itu pasti yang jadi pertimbangan. Tapi tidak usah takut, kalau kita ada, intinya orang tua merestui, ada niat, pasti ada jalan gitu ya. Terus apa saja yang harus kita persiapkan? Persiapan, kalau mau kuliah berarti persiapannya harus sejak dini. Jadi dimantapkan sejak sekarang. Karena apa? Kalau nanti ingin masuk ke universitas negeri, nah itu yang digunakan. Kalau kan ada beberapa jalur yang digunakan untuk masuk universitas negeri. Yang pertama, yang jadi buruan pertama adalah jalur prestasi. Nah jelas ya, kalau prestasi berarti yang digunakan adalah nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Berarti berjuangnya tidak di akhir kelas 3, tapi dari kelas 10 di semester awal sampai semester 5 gitu. Jadi persiapannya untuk SNBP itu nilai rapor. Beda lagi kalau SNBT. Jadi kalau kalian sudah berniatan untuk kuliah, kalau kalian ini kan dari SMK. Nah, kalau dari SMK untuk pengalaman SNBT, kita lepas dari SNBP ya. Kalau SNBP kan jelas ya prestasi. Tapi kalau niat kan harus diburu terus tahu. Misalnya saya intinya pengen kuliah dulu. Berarti persiapannya harus matang. Pertama mempersiapkan dari semester 1 sampai 5, dan selanjutnya kalau SNBT itu adalah jalur tes. Ya, kalau jalur tes berarti kan kalian nanti tes. Nah, padahal kalian sekolahnya SMK. Nah, gimana caranya biar kita tidak ketinggalan untuk mengikuti tes itu? Banyak cara. Satu, yang digunakan apa? Belajar sendiri bisa. Kan sekarang banyak TikTok, YouTube, ya enggak, Instagram itu kan banyak yang menampilkan tips belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT gitu. Jadi walaupun ada SNBP, kita juga harus persiapan diri untuk SNBT. Jadi gitu. Walaupun saya sudah pede Bu, nilai saya 90 gitu ya. Tapi kan kita tetap harus persiapan. Karena apa? Di luar sana itu kan banyak
Nanti kan perebutannya itu kan seluruh Indonesia. Gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi bisa ikut les, bisa. Oke. Nah, karena materinya yang digunakan untuk tes SNBT itu berbeda dengan kalian kalian di SMK. Beda lagi kalau kalian anak SMA. Tapi nggak usah takut ya, itu tadi banyak cara lah. Intinya kita harus pinter-pinter gitu untuk nyari informasi tentang belajar SNBT itu. Kalau misal nih Bu, kan kita ikut jalur rapor sama prestasi, rapor sama tes tadi ya. Iya. Nah kalau misal kita udah nyoba dua-duanya, tapi kita nggak masuk itu Bu ke universitasnya atau gimana? Nah, kembali lagi ke siapa? Individu. Jadi kalian, saya tekadnya intinya saya mau kuliah gitu ya. Kalau berarti ada plan. Kalau SNBP sudah tidak tercapai, SNBT tidak tercapai, adanya masuk negeri bisa, yaitu jalur mandiri. Nah, mandiri ini itu kita harus konsultasi dulu dengan orang tua. Karena apa? Mandiri ini satu, kita harus tes. Dua, nanti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar waktu kita registrasi ulang. Berarti biaya lebih tinggi ya Bu? Lebih tinggi daripada SNBT dan SNBP. Makanya itu, kalau pengen kuliah betul ya harus dipersiapkan sejak awal. Belajarnya harus mulai dari sekarang. Gitu. Jadi gitu. Intinya orang tua dan tekad kamu. Ada lagi? Seandainya jika saya mengambil jurusan yang berbeda dengan jurusan saya, yaitu DPIP, gimana Bu? Oh, kalau mengambil jurusan itu tidak harus sama. Karena apa? Kita lebih lebih melihat peluang nanti saat kita lulus dari kuliah, itu peluang kerja yang terbanyak itu apa. Jadi gitu. Jadi di lain kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian masuk universitas, tapi juga harus mencari informasi lulusan apa nanti yang bisa sangat diperlukan untuk pasaran ke depan. Jadi nanti di masa, berarti kan saya kuliah 4 tahun, butuh 4 tahun ya. Berarti 4 tahun ke depan itu lulusan apa sih yang paling dicari? Tahu nggak? Ya. Nah, misalnya kalau sekarang kan globalisasi ya Mas Teh, dunia internet nih. Yang paling laku saat ini apa? Yang berhubungan dengan internet, jaringan itu pasti banyak dicari. Ya, jadi kita harus pandai-pandai itu mencari peluang 4 tahun ke depan itu yang sangat berpeluang buat saya apa? Selain sesuai jurusan saya, kan gitu toh? Tapi itu nanti kan kita kan dari SMP ke SMP. Kalau misal nanti pas kita mau daftar universitas, itu tuh kita beda jalur dari SMK, itu bakal dipersulit apa nggak sih Bu? Oh tidak. Tapi kalau SNBP kalau SNBP kalian lebih mencari peluang. Intinya gini, satu, kalian pengen kuliah di mana dulu ditentukan. Ya enggak? Kalau sudah memilih di mana, kita lihat karena untuk SNBP itu tidak hanya dari nilai saja, tapi dilihat dari akreditasi sekolah kita. Nah, karena akreditasi sekolah kita itu baru B, berarti kuotanya kan hanya sedikit. Jadi kalian kan harus berkompetisi dulu satu sekolah ini. Nanti kan dipilih anak-anak yang terpilih atau di ranking lah, ceritanya di ranking bukan satu sekolah tapi satu jurusan. Jadi DPIB kan ada DPIB 1 dan 2. Berarti nanti di ranking ngambilnya itu hanya 25%. Jadi 25% dari total anak DPIB. Nah gitu, nanti kalian masuk ke nilai ranking itu enggak. Kalau masuk ranking itu berarti nanti bisa masuk untuk SNBP. Tapi kalau tidak masuk ranking itu, kalian tidak bisa masuk SNBP, masuknya SNBT. Jadi itu ada ranking dulu di sana. Terus apa tips terbaik untuk menghadapi tekanan? Tekanan yang bagaimana? Tekanan Contoh misalnya tekanan saat apa? Saat Kita sedang berkuliah kan pasti kayak ada tugas banyak, aduh gini. iya. Pasti udah pesimis dulu, aku bisa nggak ya gitu. Oh gitu.
gini, misalnya gini aja, kalian sudah keterima di universitas gitu ya, tapi ternyata beda jurusan, itu nanti masuk awal aja itu sudah berbeda. Karena apa? Pengetahuan awal misalnya lintas jurusan gitu ya, kalian dari teknik ya, dari teknik ke enggak teknik, misalnya jadi guru, apa jadi anak fakultas kedokteran, kan beda lagi. Nah itu yang dipelajari baru itu pasti nanti membuat kalian stres karena kalian baru, oh ini apa, saya belum pernah mendapat dari SMK. Nah kalau tips saya yaitu banyak-banyak membaca. Intinya baca. Kalau itu di semester awal ya Kak. Kalau nanti semester awal pasti memang sulit, tapi nanti kalau sudah 3 bulan lah, seperti kita bayangkan aja kalian dari SMP ke SMK. Nah itu kan pasti bingung toh, wah sekolah piye tuh kok beda ya. Ya enggak, itu pasti karena kita harus penyesuaian diri kan. Nah, disesuaikan dulu dengan mapelnya, dosennya, dengan teman kita nanti yang banyak dari mana-mana. Karena itu butuh waktu yang enggak sehari 2 hari, paling enggak 3 bulan itu baru bisa kita lancar dengan komunikasi dengan teman kita dan mengikuti pembelajaran yang sudah kita terima gitu. Tipsnya intinya yaitu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Godaan pasti banyak, nanti godaannya dari diri sendiri, dari luar diri kita, itu pasti. Nah tapi kan tekad kita, niat kita pertama tadi apa? Ya dikembalikan lagi ke niat kita mau ngapain kesini gitu ya. Yang penting semangat, jangan gampang menyerah. Karena semua orang pasti menghadapi itu. Kan kalian nanti kalau kuliah kan temannya nggak hanya 1-2 tapi banyak gitu. Kalau bagi saya kuliah memang benar. Nanti kalau ada orang bilang kan gini, gopo sih sekolah dhuwur-dhuwur, intinya nggak anggo kan gitu toh. Nah sering dengar. Tapi kalau bagi saya enggak. Sekolah tinggi itu tidak hanya membuat kita pandai, tapi 1 menambah pengalaman, 2 menambah relasi. Relasi ini apa? Teman kita semakin banyak, nggak hanya sekuplek di kampung itu tak toh, tapi hampir seluruh Indonesia nanti teman kita ada. Nah itu karena apa, nanti di kehidupan kita selanjutnya itu relasi itulah nanti yang akan membantu kita. Misalnya, oh saya punya bisnis ini, oh ternyata teman kuliah saya dulu ada di sana, kan gitu. Nah itulah gunanya relasi. Cara pola pikir kita nanti tetap akan berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah, itu berbeda karena latar belakang itu. Nah itu, apalagi? Terus bagaimana, kan kita kan Bu, ingin kuliah sambil kerja. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah dan kerja? Oh, kalau kuliah dan kerja keseimbangannya adalah 1, pandai-pandai membagi waktu. Karena penting semua. Jadi, tapi utama tetap harus menyelesaikan kuliah. Itu yang harus diingat itu. Walaupun nanti di semester akhir itu godaannya mesti aneh toh. Wah, kerja wae lah penak, ketoke wong tuane kok wis rada nganu gitu ya, karena sudah terlalu lama membebani orang tua dengan biaya kuliah kita. Nah dadine meletre, tapi jangan sampai menyerah. Di akhir itulah tujuan kita, harus selesai ini dulu baru kita nanti bangkit lagi, kerja lagi, cari lagi. Jadi gitu ya, jangan sampai kalah. Nanti seneng magang terus tapi skripsinya, tugas akhirnya terlupakan ya, nggak selesai malahan kuliahnya. Terus ada nggak sih Bu kayak contoh pekerjaan yang cocok buat mahasiswa seperti itu? Banyak. Jadi gini, kalau masalah pekerjaan dan beasiswa pasti kan nanti berburu kan beasiswa. Nah itu intinya kalian masuk dulu. Kalau saya ya intinya masuk kuliah dulu. Nah kalau mau magang dan cari beasiswa itu nanti kalau kita sudah kuliah di sana pasti ada jalan keluar di sana, karena pasti info itu banyak, karena universitas itu kan besar, tidak hanya kecil, jadi banyak dan banyak beasiswa yang disediakan dari perusahaan
swasta maupun dari dinas pendidikan itu ada. Jangan khawatir, jadi jangan bingung, nanti pastilah ada. Itu tergantung kamu, niat kamu bagaimana. Banyak. Kalian sekarang kan generasi Z, ya lah. Generasi Z ini lebih cepat mencari informasi daripada generasinya Bu Guru. Kalau Bu Guru dulu kan, wah, komputernya bentuknya piye kan masih lah. Kalau kalian kan gadget ini dunia aja di tangan kita misalnya, gitu toh. Jangan khawatir. Media sosial yang kita gunakan setiap hari ini sangat berguna sekali. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya, apalagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke guys, itu tadi beberapa informasi mengenai perkuliahan yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita, teman-teman dan kalian semua. Terima kasih banyak Bu Eni udah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.